Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, saya tidak bosan-bosannya ya selalu memberi informasi tentang gagal bayar pinjaman online teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan berbagi lagi tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya. Dimana di aplikasi kredit pintar ini sudah gagal bayar teman-teman ya, bukan telat bayar lagi ya. Total pinjaman sekitar 6 juta ya. Jadi sekarang sudah mencapai 6 juta. Seperti apa resikonya misalkan kalian gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya? Karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang ditanyakan itu, yang ditakuti itu DC lapangan. Jadi di sini saya akan menginformasikan buat teman-teman ya, cara menghadapi misalkan memang didatangi DC. Nanti saya infokan ya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang terjerat di aplikasi kredit pintar ya, dimanapun kalian berada, simak terus video ini sampai selesai ya. Karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman dan ya ilmu-ilmu tentang resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya. Oke, tanpa lama-lama seperti biasa teman-teman ya, di sini saya akan buka aplikasi terlebih dahulu ya. Agar apa ya, agar teman-teman bisa lihat ya tagihan abang ini berapa, apa cuman bicara, apa cuman bersandiwara. Nah di sini saya ada bukti tidak bayar di aplikasi kredit pintar sampai detik ini ya. Tapi teman-teman harus tahu juga sih, di sini saya tidak mengajak kalian untuk gagal bayar atau tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi sesuai pengalaman dan teman-teman subscriber yang sering sharing sama saya. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman subscriber ya yang sering sharing sama saya teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka untuk aplikasi kredit pintar. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi kredit pintar ya. Seperti biasa teman-teman ya, untuk aplikasi kredit pintar ini aplikasi pinjaman online yang sudah legal dan sudah resmi OJK ya. Oke, tampilan awal seperti ini. Jadi di sini di bagian limit sudah kosong teman-teman ya. Jadi sudah tidak ada limit ya karena sudah gagal bayar. Jadi limitnya mungkin sudah dihapus atau ditarik seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tagihan di sini. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ini buat perbandingan aja ya agar teman-teman tidak terlalu panik misalkan kalian memang tidak mampu bayar atau memang gagal bayar ya, atau memang tidak mampu bayar ya karena suasana ya, karena keadaan ya. Nah, di sini tagihan RP 6 juta sekian-sekian. Jadi bulat 6 juta ya. Ada dua cicilan di sini 2 November, keterlambatan 365 hari ya, 2.341.000 untuk cicilan yang pertama. Jadi keterlambatan ini 369 hari, artinya sekitar 1 tahun lebih ya. Jadi sudah 1 tahun ini teman-teman. Untuk cicilan yang kedua 3.700 sekian-sekian. Jadi total keseluruhan plus bunga ini mencapai 6 juta sekian-sekian. Jadi ini sudah stop ya. Jadi tagihan 6 juta ini sudah stop plus bunga atau denda. Jadi ini sudah apa ya, bulat teman-teman ya. Jadi denda atau bunga itu sudah berkumpul di 6 juta. Jadi ini sudah stop, tidak berjalan lagi untuk bunga atau denda ya. Oke, nah pertanyaannya dari teman-teman, Bang, apakah abang sudah pernah didatangi DC kredit pintar sejauh keterlambatan ini? Jawabannya belum ya. Masa bang nggak didatangi bang? Pasti seperti itu teman-teman ya, karena aplikasi kredit pintar itu banyak teman-teman, sebagian yang didatangi, ada sebagian yang gagal bayar juga nggak didatangi. Jadi pengalaman saya untuk gagal di aplikasi kredit pintar ini nggak didatangi DC sampai sekarang teman-teman ya. Tapi kalau sudah 1 tahun ini ya, kalau nggak didatangi waktu 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan itu sudah nggak datang lagi lah seperti itu ya. Karena sejauh ini nggak pernah datang. Misalkan didatangi tetap saya infokan didatangi ya.
Memang DC Kredit Pintar memang ada teman-teman, tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu didatangi. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut memikirkan DC, takut DC datang. Resiko yang pertama, misalkan teman-teman telat 2 minggu 3 minggu, itu sudah pasti kalian dapat WA, telepon atau surat ya, atau foto-foto DC lapangan yang mau jemput dana, atau tim kolektor mau jemput ke tempat kerja ataupun ke rumah melalui RT RW, itu sudah biasa ya. Jadi itu resiko teman-teman. Jadi jikalau seperti itu Bang, kita akan didatangi DC apa enggak? Itu sering ditanyakan oleh teman-teman yang gagal bayar. Bang, saya sudah dapat surat, Bang, saya sudah dapat WA kayak gini, ini bener nggak DC-nya datang? Itu nggak bakalan datang 100%. Ya, karena teman-teman yang sebagian dari subscriber saya ada yang didatangi, ada yang enggak. Yang didatangi itu ya sering sharing sama saya, ternyata DC Kredit Pintar itu kalau datang nggak menginformasikan kayak video-video, dikirim video ataupun foto ataupun minta Sherlock kayak gitu, ataupun tim kami mau jemput dana sekarang, siapkan dana full, itu nggak bakalan datang 100%. Karena saya pribadi memang sempat atau sering dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya nggak didatangi teman-teman ya, seperti itu. Jadi tidak semudah yang kalian pikirkan. Kalau kalian gagal wajib didatangi, enggak gitu loh. Tidak harus orang-orang gagal bayar itu didatangi, enggak. Kebanyakan dari teman-teman yang gagal bayar itu kan takut didatangi DC. Sebenarnya bukan nasabahnya harusnya yang takut, DC-nya. Kenapa? Karena nasabah sekarang pintar-pintar. Kalau DC-nya datang ke rumah marah-marah, pastinya divideokan, pasti diviralkan. Ya. Jadi yang ketakutan sebenarnya bukan peminjam atau nasabahnya, tapi DC-nya. Ya. DC-nya, soalnya sekarang nasabah pintar-pintar, kalau ada DC ke rumah nggak ada dana, pastinya ada sebagian yang marah kan DC, pastinya divideokan, diviralkan. Nah seperti itu. Jadi DC itu tidak harus datang ke semua nasabah yang gagal bayar, enggak, mungkin beberapa aja seperti itu. Kalau kalian ikuti cara saya ya, sering saya dapat WA kayak gitu, saya persilahkan, silakan datang Pak, saya tunggu, tapi hari ini saya nggak ada dana, atau bulan-bulan ini masih belum ada dana Pak ya, saya masih nganggur kayak gitu. Nyatanya kalau saya balas atau saya respon dari pihak penagih itu nggak ada yang datang, sampai sekarang ini nggak datang kok. Jadi aman-aman aja. Jadi untuk DC itu teman-teman, intinya dari video ini, misalkan teman-teman gagal, jangan kalian pikirkan DC, karena tidak semua teman-teman yang gagal bayar atau kalian yang gagal bayar dimanapun kalian berada tidak wajib didatangi DC. Cuman beberapa atau sebagian yang didatangi ya. Bahkan di kota-kota besar pun nggak ada yang didatangi, cuman beberapa aja. Mungkin dari teman-teman yang takut atau panik itu biasanya yang didatangi. Karena contohnya seperti ditagih di WA kemudian blokir atau ganti nomor, biasanya itu yang didatangi. Karena apa? Dianggap orang itu sudah takut dan panik, akhirnya didatangi. Kalau saya pribadi nggak pernah takut sih. Bahkan kalau saya diteror, saya teror balik. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek di video-video saya. Kan banyak pinjol-pinjol yang biasanya neror, nakut-nakuti kayak gitu. Kalau saya teror balik. DC mau datang, saya telepon, silakan Pak, saya tunggu. Jangan setiap hari WA, telepon, DC mau datang, tim kami mau jemput dana, seperti itu. Silakan, jangan setiap hari WA kayak gitu. Artinya Bapak ini neror saya setiap hari. Saya gitu kan, tapi nyatanya sampai sekarang nggak didatangi. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar, tidak usah terlalu takut, hadapi aja. Resikonya cuma diteror ya. Terornya seperti apa ya? DC lapangan mau jemput dana, tim kolektor mau menjemput dana full tanpa potongan, itu sudah biasa, itu nakut-nakuti ya. Kalian bayangkanlah, masa DC mau datang nakut-nakuti atau neror kayak gitu? Harusnya kan diem, senyap ya, tanpa berkoar-koar ya. Karena pengalaman dari teman-teman subscriber, sebagian yang didatangi itu DC kalau mau datang itu diem, nggak posisi Anda di mana sekarang ya,
atau dikirim surat itu nggak bakalan datang seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut, hadapilah ya. Untuk DC, untuk pinjol ya, untuk DC pinjol sekarang ini apa ya, nggak sebanyak tahun-tahun kemarin ya. Mungkin dari nasabah banyak yang pinter ya, karena DC sekarang ya kalau nagih nggak dapat biasanya marah ya. Nasabahnya sekarang pinter ya, ada DC yang marah, dia videokan, diviralkan, akhirnya DC-nya yang kena seperti itu ya. Jadi intinya di video ini gagal bayar itu tidak wajib didatangi ya. Kalian nggak usah takut, resikonya cuman diteror ya, seperti tim kolektor mau datang, DC mau jemput dana ke rumah kayak gitu, itu nakut-nakuti seperti itu ya. Oke teman-teman, tetaplah semangat yang saat ini gagal bayar ya. Gak usah terlalu takut memikirkan DC ya. Pinjol memang taunya neror nasabahnya kalau nggak bayar seperti itu. Kalian pelajari kayak di video-video saya sebelumnya. Seperti itu aja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.